Shalom, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan. Kembali saya Bu Maria mau menyampaikan kesaksian di YouTube channel Pas Agape. Tapi sebelumnya kita memuji Tuhan dan kita berdoa. Kita bersama-sama naikkan pujian hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Oh, kerinduan kami adalah menjadi berkat bagi kemuliaan nama-Mu Tuhan. Bawa kami semua dalam seluruh rencana-Mu. Atur hidup kami Tuhan, sampai tujuan-Mu terlaksana dalam hidup kami yang sementara ini. Bawa kami lebih dalam lagi Tuhan, dalam seluruh rencana-Mu, dalam seluruh kehendak-Mu Tuhan. Bapa di dalam surga, pada sore hari ini kami percaya Tuhan, di tengah hidup yang sementara dan sia-sia ini, kami boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Pakai Tuhan hidup kami menjadi alat-Mu yang mulia. Bentuk kami menjadi bejana-Mu Tuhan. Kami percaya Engkau Allah yang baik. Engkau mempunyai tujuan dalam penciptaan kami. Biarlah seluruh destiny, tujuan hidup kami semuanya tergenapi satu demi satu dalam hidup kami. Biar hidup kami membawa kemuliaan nama-Mu. Dan biarlah hidup kami boleh menjadi terang, menjadi garam di tengah dunia yang semakin gelap ini. Terima kasih Bapa. Biarlah kesaksian ini menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Bapa yang mendengar juga diurapi, sehingga telinga roh mereka, hati mereka menjadi tanah yang subur dan gembur. Sehingga kesaksian dan firman diberitakan boleh menjadi benih yang terbaik. Mereka boleh melakukan apa yang menjadi kehendak Bapa. Dan kalau yang belum menerima rencana Tuhan, mereka boleh sungguh-sungguh mencari Tuhan lebih dalam lagi, sehingga mereka menemukan Tuhan dan menemukan tujuan Tuhan dalam kehidupan anak-anak-Mu. Terima kasih Bapa, dalam nama-Mu kami mengucap syukur. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Pada sore hari ini kembali saya mau
menceritakan, memberitakan apa yang Tuhan taruh di hati dan pikiran saya. Saya percaya semua saudara pun pasti mempunyai satu pikiran ya, satu hati, satu kerinduan. Apa sih tujuan kita di dunia ini? Apa sih Tuhan ciptakan kita untuk apa ya? Maksud tujuan Tuhan dalam kehidupan kita pasti ada ya. Demikian juga dengan hidup saya ya. Waktu dulu saya masih ingat ya, waktu saya masih belum sekolah, masih TK itu. Nah, saya pernah dapat mimpi ya, penglihatan itu waktu kecil sekali, saya belum sekolah TK. Tapi sampai saat ini ya, saya masih ingat mimpi saya, penglihatan saya itu. Saya lihat langit terbuka dan kemudian ada satu tulisan di atas langit itu kiamat, saudara. Jadi itu sampai saat ini saya masih mengingat ya, itu aneh karena itu waktu itu masih belum sekolah TK. Dan kemudian berjalannya waktu, Tuhan berikan pernyataan waktu di usia saya umur 21-an bahwa dan mendengar suara Tuhan audible. Saudara bisa lihat di YouTube channel saya dengan judul yang lain, yaitu bahwa saya mendengar suara Tuhan audible ya, bahwa aku akan menyertai engkau senantiasa sampai kepada akhir zaman. Itu kira-kira sudah 30 tahun yang lalu ya, waktu itu saya. Nah, sekarang saudara, berjalannya waktu, kita ini sedang menggenapi terus rencana Tuhan. Kita sedang berjalan dalam waktu-waktu Tuhan. Orang berkata ini akhir zaman, tetapi bukan hanya akhir zaman, kita sebetulnya sudah di penghujung akhir zaman. Oleh sebab itu, jangan ada yang lemah, jangan ada yang takut, jangan ada yang khawatir, tapi kita kuatkan manusia roh kita ya. Saya percaya bukan satu kebetulan saya juga bikin YouTube channel sendiri ya. Karena awalnya di awal tahun 2020 itu saya ambil doa puasa ya, karena saya pikir gini, itu sebelum ada corona. Saya pikir, Tuhan, kok ada satu yang apa ya, kayak belum terlaksana ya, ada yang kosong di hati tuh. Tuhan, harus bagaimana hidupku supaya berarti gitu loh. Akhirnya saya ambil puasa 40 hari ya saudara, itu dari awal-awal tahun 2020 ya, 40 hari ya. Kemudian benar saudara, terjadi corona kan Maret. Nah, bulan Maret April gitu saya juga ambil puasa lagi 40 hari ya saudaraku. Tapi orang bilang kan dalam pikiran saya gitu ya, aduh lagi banyak corona ya, sakit penyakit, saya ambil doa puasa lagi gitu saudara ya, kalau pikiran manusia kita ya. Tapi kita teguhkan hati ya, saya tetapkan hati sampai kehendak rencana Tuhan jadi gitu loh. Nah, kemudian sampai bulan yang September itu saya sudah selesai sampai 3 kali ambil doa puasa selama 40 hari ya. Terus ambil lagi 40 hari, ambil lagi 40 hari ya. Nah, suatu kali saya sering, memang saya suka ya mendengar YouTube khotbah ya, channel-channel rohani, apa pujian penyembahan, kesaksian ya. Nah, itu sangat memberkati rohani saya ya. Jadi sangat membuat kita tuh antusias, bergairah kembali, roh kita menyala-nyala ya. Karena waktu corona itu juga kita udah tidak bisa ke gereja, kita tidak bisa beribadah. Jadi kita harus isi ya, kita push rohani kita ya. Di samping kita mempunyai terutama mempunyai hubungan pribadi dengan Tuhan di dalam doa, pujian, penyembahan pribadi ya. Nah, kemudian pada saat kita sepanjang hari kita bisa isi waktu ya dengan mendengar YouTube channel ya rohani yang membuat roh kita menyala-nyala ya. Apalagi mendengar kesaksian banyak orang di mana mereka berjumpa ya dengan Tuhan ya. Nah, kemudian ada satu YouTube juga di mana saya itu ditulis di situ ya, di akhir YouTube-nya itu, siapa yang mau bersaksi kasih WA kan. Nah, akhirnya saya bikin video sendiri. Nah, saya membagikan kesaksian saya dengan judul saya bermimpi tsunami Jakarta dan juga mendengar suara Tuhan audible ya saudara. Nah, itu saudara, saya juga sampai
eh, terheran-heran ya, karena cepat sekali ya, sampai saat ini baru berapa bulan itu hampir 500.000 saudara yang menonton ya. Nah, karena saya pikir juga saya punya persekutuan doa, banyak teman-teman juga mempunyai kesaksian-kesaksian hidup yang ajaib ya. Akhirnya saya buka YouTube channel Pas Agape ini, saudaraku ya, saudara. Nah, kemudian eh seperjalanan waktu kemudian saya pernah ya nyetir gitu ya, nyetir mobil gitu ya. Saya bilang, Tuhan, sudah banyak yang nonton loh Tuhan, itu kesaksian saya bilang hampir 500.000 yang menonton. Terus Tuhan bilang di hati saya gini, bukankah itu yang engkau mau anakku? Bukankah engkau dipakai olehku? Itu Tuhan berbicara di hati saya ya. Saya lagi nyetir aja saya sampai terharu, saya sampai mau menangis ya. Iya Tuhan, engkau tahu kerinduan hatiku untuk engkau pakai sebagai alatmu ya. Jadi saya sangat bersyukur sekali, bersuka cita, bergembira ya, bahwa saya bisa dipakai Tuhan jadi alatnya Tuhan, boleh menyaksikan apapun juga dalam hidup saya, membuat orang lain mempunyai satu kerinduan untuk melekat sama Tuhan, mencari Tuhan sungguh-sungguh dan mengandalkan Tuhan ya, yang sudah lama-lama ya jauh dari Tuhan, mereka berbalik pada Tuhan, lebih mendekat pada Tuhan. Ya saudaraku, saya percaya YouTube channel Pas Agape ini juga itu bukan satu kemauan saya ya. Saya juga kadang secara manusia rada minder ya, rada benar gak sih ya gitu. Saya buka YouTube ini ya, apakah itu rencana Tuhan, kehendak Tuhan ya. Secara manusia sih kayaknya masih ragu-ragu gitu ya saudaraku ya. Tapi waktu akhir Desember kemarin saya dapat 2 kali mimpi penglihatan dari Tuhan, dan saya sharekan di YouTube saudara. Hampir 1 bulan ini subscribernya udah mencapai hampir 5.000 saudara ya. Itu cepet banget saudara, dalam 1 bulan loh. Padahal waktu akhir Desember kemarin baru 92 orang ya. Tapi saat ini dalam waktu sebulan sudah hampir 5.000 ya. Saya bilang gini sama Tuhan, Tuhan, ini puji Tuhan udah banyak yang subscribe. Saya bilang udah banyak yang nonton kesaksian-kesaksian YouTube Pas Agape. Saya bilang gitu, terima kasih ya Tuhan, saya bilang gitu ya. Saya dalam hati ngomong sama Tuhan gitu ya. Terus Tuhan bilang gini di hati saya, bukan kamu yang berterima kasih sama aku yang berterima kasih sama kamu. Terus saya sampai bengong ya, kok gitu ya gitu dalam hati pikiran saya. Terus beberapa waktu kemudian gitu lagi, Tuhan ini nambah lagi nih yang nonton dan subscribe-nya, saya bilang gitu ya. Saya ngomong sama Tuhan. Terus Tuhan ngomong gitu begitu juga sampai 2 kali saudara. Bukan kamu yang terima kasih sama aku yang terima kasih sama kamu. Saya bilang, kok Tuhan aneh ya, saya bilang gitu ya. Bukannya aku berterima kasih, bersyukur sama Tuhan karena subscribernya bertambah, yang nontonnya bertambah gitu ya. Jadi senanglah, jadi berkat ya bagi banyak orang melalui YouTube ini ya kan. Nah kemudian Tuhan juga berbicara gitu 2 kali. Bukannya kamu yang berterima kasih sama aku, tetapi aku yang berterima kasih sama kamu. Ya saya sampai terdiam ya 2 kali Tuhan ngomong gitu. Dan akhirnya saya percaya bahwa YouTube channel ini bukan YouTube-nya saya saudara. Jadi YouTube channelnya Tuhan saudaraku. Saya cuman alatnya, saya cuma salurannya Tuhan, saya cuman corongnya Tuhan ya. Apa yang di hati dan pikiran Tuhan ya, itu yang saya sampaikan saudara. Tuhan sendiri yang memberikan saya mimpi penglihatan akan apa yang terjadi di depan kita, supaya Tuhan memberikan peringatan, berjaga-jaga dan berdoa karena waktu kedatangan Tuhan sudah singkat saudara. Dan juga kita lebih lagi melekat sama Tuhan, memberitakan Injil khususnya di Yerusalem kita ya, kaum keluarga kita. Jangan sampai ada yang lemah, yang jauh dari Tuhan, yang suam-suam ya, yang juga
keduniawian ya, musik-musiknya udah dunia ya saudara, hatinya juga nggak melekat sama Tuhan, melekat sama keinginan mata, keinginan daging, keangkuhan hidup ya. Apa yang dunia tawarkan itu begitu gemerlap saudara ya. Oleh sebab itu saudara, ayo kita tutup mata untuk dunia, tapi kita buka mata untuk Tuhan ya. Karena Tuhan kita Tuhan yang ajaib, Tuhan yang luar biasa, yang selalu membuat saya on fire, bersemangat bersama Tuhan. Karena alamnya Tuhan berbeda. Alamnya, alam Tuhan, alam supranaturalnya Tuhan tuh sungguh ajaib ya. Apa yang terlihat sekarang ini hanya sementara. Yang tidak terlihat itu kerajaan Tuhan, itu alam supranaturalnya Tuhan yang tak terlihat itu nyata, real ya, dan kekal sampai selama-lamanya. Oleh sebab itu firman Tuhan berkata, perhatikanlah apa yang tidak kelihatan, karena yang kelihatan ini dunia dan segala keindahannya, kemewahannya akan lenyap, akan berlalu, tetapi tinggal tetap kerajaan Tuhan kekal selama-lamanya. Jadi YouTube channel ini saya percaya ini adalah YouTube channelnya Tuhan, dan saya sebagai alatnya saja, dan teman-teman semua juga yang memberi kesaksian juga alatnya Tuhan, bisa jadi berkat ya. Saya percaya ada upah di bumi dan di surga, dan saya juga terberkati juga untuk teman-teman yang memberikan share, komen, subscribe. Saya percaya itu secara roh ya, saudara terima, saudara subscribe ya. Jadi pasukannya Tuhan di akhir zaman. Saya juga secara manusia gini loh ya. Saya dulu ya hanya bekerja ya. Kemudian pada saat badai hidup datang, saya buka pelayanan ya. Maksudnya saya buka persekutuan doa supaya apa? Supaya saya nggak lemah. Padahal waktu itu memang saya lagi kegoncangan dalam hidup saya tuh lagi berat ya. Goncang ekonomi, anak sakit, suami juga neko-neko. Nah itu membuat saya berat banget. Akhirnya saya buka persekutuan doa. Tapi kalau secara akhirnya waktu kita udah masuk buka persekutuan doa saudara ya, sebetulnya masalahnya lebih kompleks lagi, lebih banyak orang lagi ya. Belum masalah keluarga sendiri, pribadi. Nah ini tambah lagi masalah dengan keluarga, dengan teman-teman ya saudaraku ya. Tapi itulah Tuhan perbesar kapasitas rohani kita ya, untuk bisa memberi nasihat, kita saling digesek, diproses, dibentuk ya saudara. Nah sekarang Tuhan bawa saya lagi buka YouTube channel Pas Agape saudara. Ini banyak juga yang punya masalah yang bermacam-macam ya. Padahal saya udah bilang juga ya, jangan cari saya, jangan telepon saya, cari Tuhan saudara ya, sungguh-sungguh cari Tuhan. Tapi kemudian banyak di komen-komen tuh bilang, Bu minta nomor WA-nya dong, untuk bisa sharing atau minta didoakan ya, macam-macam saudara. Akhirnya ya udahlah, saya bilang kasihan juga ya. Saya buka lagi satu nomor untuk mereka yang mau konseling, mau didoakan, atau mereka mau kasih kesaksian pribadi ya. Tapi ajaib loh saudara, saya ikut kuat jadinya juga dengan ada yang kesaksian yang sungguh ajaib luar biasa nih ya. Nanti saya akan masukkan juga di YouTube ini ya. Mereka mengalami Tuhan luar biasa. Ada juga yang mengalami masalah, pergumulan. Saya bisa ikut nangis, bisa ikut sedih saudaraku ya. Jadi bisa juga transfer ya, masalah mereka tuh jadi masalah beban saya juga. Tapi itu beban-beban kita serahkan ke Tuhan ya, sehingga ada kuasa Tuhan untuk memulihkan ya. Ada juga yang WA saya ada masalah ya, pergumulan yang berat ya, karena sekarang corona di mana-mana, suaminya lost job juga kan. Dia sementara ada hutang ke bank, ada pinjaman, harus nutup banyak setiap bulannya. Udah tertekan, udah stres, tapi pada saat dia call kita saling kuatkan, mendoakan ya. Akhirnya dia juga bilang justru pada saat tertekan yang berat itu dia mengalami baptisan Roh Kudus saudara. Puji Tuhan ya. Jadi jangan hindari masalah, lewati masalah bersama Tuhan, alami masalah bersama Tuhan. Suatu saat kita akan mengucapkan terima kasih kepada masalah, karena masalah itulah yang mendewasakan kita. Dengan masalah itu kita lebih dalam dengan Tuhan ya. Banyak macam-macam saudaraku ya. Ada yang komen, ibu siapa sih
Saya bilang, siapa saya ya? Saya jawab aja, saya hambanya Tuhan, saya bilang gitu. Jadi macam-macam ya yang memberikan komen-komen ya, ada yang muslim juga, mungkin kata-katanya yang jahat-jahat ya, negatif-negatif, kita doakan saja ya. Kita tetap jawab dengan baik, kita doakan, kita sebut namanya di dalam doa kita, supaya mata rohnya boleh terbuka melihat Tuhan ya, mengalami Tuhan. Dia boleh menerima Isa Al-Masih sebagai Tuhan dan Juru Selamat, saudaraku ya. Jadi saya percaya YouTube channel Pas Agape ini adalah menabur kasih, menabur cintanya Tuhan ya. Saya percaya pada masa-masa ke depan ini masa-masa yang sukar, masa kegelapan meliputi bumi, dan kita boleh menjadi terang ya, menjadi garam. Saya juga pernah didoakan oleh satu orang hamba Tuhan bahwa kamu tuh mercusuarnya Tuhan ya, di tengah-tengah lautan yang ganas terombang-ambing ya, kita bisa tetap memancarkan sinar kemuliaan Tuhan, terang Tuhan. Asal kita mau naik terus di hadapan Tuhan, kita mau terus kuat ya, dicas ya. Kita seringkali HP low bat ya, tapi kita sendiri ini seperti HP. Kita harus dicas di hadirat Tuhan ya. Kita harus dicas dalam pujian penyembahan ya, dalam firman, dalam doa. Kita terhubung dengan Tuhan sehingga apapun yang terjadi dalam kehidupan kita ini boleh menjadi berkat ya. Hidup kita ini boleh kuat sehingga menguatkan yang lain ya. Jangan kita lemah, jangan kita maunya di konseling terus. Saatnya kita mengkonseling orang, kita mendoakan orang, kita memberkati orang ya. Harus ada yang kita bagikan, saudaraku ya. Seperti saya juga nih, pada waktu saya masuk YouTube channel orang lain ini ya. Nah di situ ada teman saya dari Amerika bilang gini, dia WA saya udah lama ya, berapa tahun lah nggak kontak ya. Tapi pada waktu dia melihat kesaksian saya, terus dia call ya. Dia bilang, Cimaria, itu kamu bukan yang masuk ke YouTube kesaksian? Saya bilang, iya itu saya bilang gitu ya. Waduh, lu sekarang udah hebat nih, masuk YouTube, lu banyak duit dong. Saya bilang, dapat duit? Emang aku dapat duit masuk YouTube? Saya bilang gitu. Saya kan nggak ngerti ya, saudaraku ya. Saya bilang, enggak lah, aku nggak dapat uang. Saya bilang, saya nggak tahu kalau YouTube itu bisa bisa dapat uang. Saya bilang, kalau saya dapat uang saya bagi-bagikan lah buat teman-teman atau orang-orang yang susah. Saya bilang gitu ya. Ya, saudaraku, jadi banyak nih dari teman-teman, yang dari Irlandia, ada yang dari Amerika, ada yang dari Kanada, bisa kontak ya, WA ya. Dan juga ada teman-teman Mataram, Jogja, Medan, Manado, banyak. Jadi kita lebih banyak lagi teman, saudaraku ya. Dan semua mereka mempunyai pergumulan doa. Saya tulis, saya catat nih ya. Karena saya juga ada tim-tim doa ya, di teman-teman di persekutuan doa. Jadi saya bukakan waktu untuk saudara yang mau konseling, didoakan, atau WA bisa ke nomor yang sudah disediakan di deskripsi ya. Waktunya jam 6 sore sampai jam 9 malam saya buka untuk waktu konseling ya. Karena saya juga pagi kan, saya ada doa pribadi subuh, terus juga kita pagi-pagi udah mungkin sibuk ke pasar, dan saya juga ke toko bekerja ya. Baru sore pulang toko jam 6 sampai jam 9 saya sediakan waktu bagi saudara yang mau konseling, didoakan, atau share, atau mau menyampaikan mimpi penglihatannya. Banyak juga saudara yang memberikan kesaksian. Aduh, saya sampai ada juga ibu yang dari Mataram tuh, ibu siapa ya, Sinaga ya. Itu sampai roh saya dengan roh dia tuh sor gitu ya. Aduh, itu dia punya kesaksian luar biasa juga, saudara. Nanti akan saya sharekan ya di YouTube ini ya. Saya tahu ini Tuhan nih yang berbicara, karena dia sampai 3 kali ya diberikan mimpi penglihatan itu. Saya juga minta konfirmasi Tuhan, ini waktu dekat ini akan terjadi ini. Tapi saya juga lagi doa minta terus konfirmasi Tuhan. Jangan sampai saya salah menyampaikan ya, karena YouTube ini kan luas ya.
kapasitas yang untuk mendengarnya juga tambah banyak ya, ribuan, puluhan ribu. Jangan sampai salah menyampaikan apa isi hati Tuhan, pikiran Tuhan, kehendak Tuhan, rencana Tuhan di ke depan kita ini, apa yang harus kita lakukan, saudara. Ya, jadi saudara doakan saya doakan saudara. Jadi kita terhubung di dalam roh ke roh, saudara ya. Dan saya juga mengucap syukur kepada Tuhan. Tuhan berikan saya konfirmasi lewat hamba-hamba Tuhan yang menguatkan saya ya, baik melalui hamba Tuhan yang punya karunia nubuatan, penglihatan ya. Nanti di akhir YouTube ini saya akan setel ya, maksudnya dimasukkan ke YouTube ini ya. Jadi konfirmasi bagi saya dan saudara bahwa kita ini ada tuntunan Tuhan, dan malaikat-malaikat Tuhan juga menolong kita, saudara, sampai kita menyelesaikan semua destiny hidup kita. Jadi kita ini terus berjalan day by day dengan Tuhan, hari lepas hari dengan Tuhan, dengan arahan dan tuntunannya. Dan saya percaya seringkali juga saya suka berpikir gini ya, oh Tuhan bener gak sih ya saya buka YouTube ini ya, kayaknya lemes juga. Maksud bukan lemes, ntar kesaksiannya habis, siapa lagi yang mau bersaksi. Kadang kan pikiran manusia gitu ya. Ternyata banyak sekali yang Tuhan mau bukakan ya. Bahkan saya diingatkan terus ya, dalam kesaksian kehidupan saya banyak hal yang Tuhan ingatkan, itu yang bisa menjadi kesaksian menguatkan saudara, dan dimana Tuhan seringkali berbicara ya, baik ke hati pikiran kita maupun lewat YouTube ini. Saudara bisa terbuka ya, mata roh saudara, pikiran saudara, hati saudara bisa terbuka ya, bahwa Tuhan kita ini Tuhan yang ajaib, Tuhan yang luar biasa ya. Saya sendiri seringkali semangat ya untuk perkara-perkara rohani, hal-hal supranatural ya, yang membawa kita pada kekekalan, pada jalan keselamatan ya. Makanya saudara, saya percaya ini YouTube channelnya Tuhan, subscribernya akan bertambah banyak, karena kerajaan Tuhan akan datang di bumi 1000 tahun. Dan kita adalah duta-duta Tuhan, kita corong-corongnya Tuhan, kita menyuarakan Tuhan. Saya juga dapat firman saudara ya, kemarin pagi ini ada firmannya bagus sekali ya, di dalam Yesaya 40 ya saudara. Yesaya 40 ayat yang ke-9 berkata, hai Sion, pembawa kabar baik, naiklah ke atas gunung yang tinggi. Hai Yerusalem, pembawa kabar baik, nyaringkanlah suaramu kuat-kuat, nyaringkanlah suaramu, jangan takut. Katakanlah kepada kota-kota Yehuda, lihat itu Allahmu. Ya, jadi kita harus menyuarakan tentang Tuhan dengan kuat-kuat. Mari kita naik ke gunungnya Tuhan. Saat-saat sekarang ini kita lebih lagi melekat sama Tuhan, lebih lagi kita naik ke tahtanya Tuhan, membawa korban, pujian penyembahan, membawa dupa doa, membawa jiwa-jiwa kita doakan ya. Kita percaya kita bisa jadi berkat bagi banyak orang, dan kita bisa menyampaikan apa yang merupakan isi hati Tuhan, dan kesaksian-kesaksian saudara dan saya akan menjadi berkat bagi banyak orang. Puji nama Tuhan. Kita berdoa dulu saudaraku. Haleluya. Bapa di dalam kerajaan sorga, terima kasih Tuhan. Hamba percaya YouTube channel Pas Agape ini bukan YouTube manusia, tapi Tuhan sendiri yang mempunyai dan memilikinya. Biarlah Tuhan ada arahan dan tuntunan di akhir zaman ini Tuhan. Kami perlu arahan dan tuntunan-Mu Tuhan, sehingga melalui YouTube ini Tuhan, Engkau sendiri yang berbicara kepada setiap anak-anak-Mu, pada setiap manusia yang akan diselamatkan ya Tuhan. Biarlah terus kami boleh menjadi alat-Mu Tuhan sampai pada kesudahan zaman. Biarlah semua kami boleh mempunyai satu kerinduan yang sama, boleh menjadi alat Tuhan untuk memberitakan Injil Kerajaan Allah, dan juga untuk memberikan berkat-berkat, menyalurkan berkat-berkat kepada yang kekurangan dan yang miskin. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya, kami serahkan YouTube ini ke dalam tangan-Mu. Haleluya. Amin. Kau suka melayani, tapi kau juga ada panggilan khusus. Kau akan berbicara dengan banyak orang tentang lawatan Tuhan, tentang akhir zaman. Dan di sana kau akan melihat kau akan diberkati oleh orang-orang karena pelayananmu. Tuhan akan memberikanmu hikmat dan pewahyuan apa yang akan terjadi di akhir zaman.
Tuhan berbicara lewat mimpimu. Tuhan bukan cuma berbicara dengan lewat mimpimu, dengan flash, dengan seperti penglihatan-penglihatan yang Tuhan telah berikan kepada hidupanmu. Jangan pernah pikir kau adalah sendirian. Kadang-kadang kau merasa lonely, kau merasa Tuhan aku sendirian. No, you are not alone. Amin. Tuhan sendiri yang di dalam kehidupanmu, yang berdiri di depanmu dan di belakangmu. Amin. Tuhan Hora memproteksi pakashikira ba. seluruh rumah tangga Hora dan pakashikira seluruh bala rumahmu. bala bala bala. Jangan pernah takut untuk melangkah. Hora pakashikira bala bala bala. Hora bala bala kashikira bala bala. Teruskan kobarkan. Hora bala 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 Kasih bala. Tuhan dalam YouTube, Hora dalam pakashikira segala bala 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 multimedia. bala. Emang kau diciptakan Hora untuk pakashikira berbuat, bala bala untuk bala bala melakukan bala. itu. Kau akan Hora menjadi bala bala raja bala dan kau bala akan bala berkuasa bala. di multimedia. Hora pakashikira bala 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 bala. Hora bala 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 Apa bala yang bala. terjadi dalam kehidupanmu? Hora kashikiri Karena di di mana di. kau setia dalam satu level, Tuhan akan menaikkan ke dalam satu level. Kau akan bertemu dengan orang-orang penting. Dan kau akan masuk ke dalam penyembahan yang paling tinggi. Di mana kau mulai menyembah dalam roh dan kebenaran. Ada suatu terobosan yang Tuhan akan berikan ke dalam kehidupanmu. Terobosan penciptaan Tuhan bilang. Kau akan menciptakan sesuatu yang baru. Dan itu akan menjadi terkenal kata Tuhan. Percaya dan percaya. Tapi kau tidak boleh berhenti. Kau mesti selalu menciptakan sesuatu yang baru. Kau adalah orang yang sangat kreatif, inovatif. Tapi kau kadang-kadang kau merasa tidak pede dengan penciptaanmu. Kau tidak pede dengan apa yang kau lakukan. Bapak kami berdoa Tuhan. Penciptaan itu aktif pada roh. Amin. Di dalam nama Yesus Tuhan. Amin. Dia tidak sendiri lagi Tuhan. Dia tidak akan merasa kesepian lagi. Dia tidak akan merasa Tuhan dia kadang-kadang ditinggali oleh orang banyak. Tapi Tuhan sendiri yang berbicara kepadanya. Tuhan sendiri yang menuntunnya dia masuk ke dalam destiny-nya. Dia akan menjadi raja Tuhan. Dia akan menduduki Tuhan multimedia Tuhan. Amin. Tuhan banyak orang akan mencari untuk pewahyuanmu tentang akhir zaman. Tuhan akan Tuhan bukan cuma akan berbicara lewat mimpimu, tapi Tuhan akan berbicara lewat detail demi detail tentang apa yang akan terjadi di akhir zaman. Siapkan dan kuatkan dirimu. Karena kau adalah pasukan Tuhan. Kau tidak boleh lengah. Kau mesti terus berperang. Kau mesti berperang dengan pikiranmu. Kau mesti berperang dengan apa yang orang bicarakan di luar sana. Tapi itu adalah peperanganmu. Karena ada level yang Tuhan mau berikan dalam kehidupanmu. Jangan takut untuk melangkah. Father Lord Jesus, we activate Tuhan semua Tuhan malaikat Tuhan dalam kehidupannya Tuhan. Ada malaikat penerobos kata Tuhan. Ada malaikat yang bisa membantu untuk berbicara. Tuhan bilang ada 4 hal yang Tuhan berikan dalam hidup 2021. Yang pertama, teruslah fokus ke media. Tuhan akan berkati kamu dengan urapan media. Kamu akan bisa dipakai Tuhan di YouTube. Kamu akan bisa pakai Tuhan di Facebook. Kamu akan bisa pakai Tuhan di Instagram. Walaupun kadang-kadang kita sebagai yang berumur sudah tua berpikir itu kan bagian anak muda. Tuhan bilang enggak. Kamu harus menyampaikan pesan Tuhan. Di dalam hidupmu ada urapan Nabi, Bu. Bu Maria, kamu harus kuat. Kamu harus sampaikan apa yang menjadi penglihatan. Jangan takut apa yang menjadi pesan Tuhan dalam hidupmu. Yang kedua, Tuhan bilang, begitu banyak orang-orang yang kamu tolong di masa-masa susah ini. Dan Tuhan bilang, apa yang kamu tabur kepada orang-orang itu, ada berkat 7 kali lipat yang memberikan di tangan ini. Dan Tuhan bilang, anak-anakmu akan menuainya. Anak-anakmu akan menuainya. Kamu akan melihat semua yang kamu lakukan buat Tuhan. Dan rasanya tidak mudah. Dan air mata itu kalau kamu keluarkan untuk hal itu, Tuhan akan berikan berlimpah. Dan yang ketiga, Tuhan bilang buat saya, buat kamu, ada perjalanan-perjalanan untuk peperangan bangsa-bangsa. Tuhan bilang ikut, kamu akan diberkati, kamu akan melihat anugerah Tuhan. Dan yang keempat, Tuhan bilang, persekutuanmu akan bangkit kembali. Persekutuanmu akan bangkit kembali. Kamu akan naik dengan cara Tuhan. Kamu akan diberkati dengan hal supranatural. Saya melihat ada beberapa orang yang akan dipakai Tuhan, 3 orang baru dipakai Tuhan untuk support kamu lebih kuat lagi. Dan kamu akan terus bergerak dengan kekuatan Tuhan yang luar biasa. Amin.